Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendidik dan semua anak-anak di seluruh Indonesia. Ketemu lagi kita di studio siaran Suara Pendidikan Sumatera Selatan, suara milik kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Dian Erianti, guru SMA Negeri 16 Palembang, dan pada hari ini tentu saja saya tidak sendiri, tapi kita telah mengundang narasumber kita. Udah kelihatan narasumber yang energik, cantik ya. Jadi kita sambut narasumber kita, Ibu Ike Puspasari SPD. Apa kabar Ibu Ike hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dia. Alhamdulillah. Jadi gimana Ibu Ike bertugas di SMA mana kalau boleh? Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 12 Palembang, mengajar fisika. Oh, baiklah Ibu Ike. Jadi biar agak lebih akrab ya Ibu Ike. Gimana saya menyapa Ibu Ike atau Ibu Puspa atau Ibu Sari? Ibu Ike aja ya, biar lebih akrab. Iya, baiklah Ibu Ike, kita kembali ke topik ya. Jadi Ibu Ike ini mengajar mata pelajaran fisika. Betul. Nah, di sini seperti kita ketahui, mata pelajaran fisika ini banyak sekali kita temui bilangan-bilangan ya yang sangat besar, bahkan bilangan itu cukup besar atau angka-angka yang cukup kecil ya, sehingga kita mempunyai kesulitan bagaimana membaca jadi angka-angka tersebut. Nah, untuk kesempatan kali ini tema yang Ibu angkat itu adalah tema dari pokok bahasan notasi ilmiah ya Ibu. Betul sekali Bu Dian. Jadi kita akan membahas tentang notasi ilmiah, yaitu tentang penulisan angka-angka secara ilmiah. Jadi bisa dilihat nanti ini untuk anak-anakku sekalian, materi ini emang tidak banyak diberikan, tapi ini nanti berkelanjutan hampir sampai kita di kelas 12, bahkan di semua mata pelajaran. Jadi tolong disimak ya. Jadi di notasi ilmiah sendiri itu definisi atau pengertiannya merupakan penulisan bilangan secara ilmiah yang memudahkan kita menulis, membacanya, merupakan hasil dari perhitungan atau pengukuran yang sangat besar maupun sangat kecil. Dan biasanya notasi ilmiah ini bentuk penulisannya dalam bilangan angka 10 berpangkat ya. Nanti bisa Ibu lihat, kita tunjukkan nanti ada di slide selanjutnya. Nah ini ya, penulisannya dalam bentuk bakunya yaitu bilangan 10 berpangkat. Nah misalnya begini, kita tahu banyak nilai-nilai itu yang perhitungan yang sangat besar bahkan sangat kecil. Misalnya saja kita tahu kita punya kecepatan cahaya. Dalam kecepatan cahaya itu kalau kita tuliskan dalam angka yang sebenarnya Bu Dian, banyak sekali angka nolnya. Iya. Ya, Ibu Dian masih ingat nggak berapa kira-kira besar kecepatan cahaya ini? Pelajaran SMA dulu. Iya, itulah Ibu Ike ya. Lupa juga, mungkin terlalu besar tadi mungkin ya angka-angkanya. Jadi betul Ibu Dian. Jadi mungkin anak-anak atau sobat pendidikan di rumah masih ingat ya, besar kecepatan cahaya adalah 300.000 meter per sekon. Bayangkan kalau 300.000 meter per sekon, atau bukan 300.000 lagi. Kalau 300.000 kan nilainya 5 nolnya. Ini 300 juta meter per sekon. Ada 8 nol di sana Ibu Dian. Nah, kalau ya, 8 nolnya ini kalau kita kalikan nanti besaran kecepatan cahaya ini dikalikan kecepatan cahaya lagi, kita bayangkan berapa hasil nolnya. Ya, jadi untuk mempermudahnya kita pakai notasi ilmiah tadi, bilangan 10 berpangkat. Nah, begini contohnya, kita lihat. Ada di slide selanjutnya, ini sudah Ibu siapkan contohnya. Nah, lihat di sini ada ya. Kecepatan cahayanya ada 300 juta meter per sekon. Untuk menuliskannya secara ilmiah, yaitu eksponennya, bilangan berpangkatnya, kita lihat hitung jumlah nolnya nak di sana. Ya, anak-anakku semuanya perhatikan di sana angka nolnya ada 8. Jadi itu merupakan untuk eksponen
pangkatnya bernilai positif karena nilai kita tadi lebih dari 10, maka cukup ditulis 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah oleh karena itu ini kan memudahkan kita membaca serta menulisnya Ibu Dian. Bayangkan kalau kebalikannya, contoh di sebelahnya perhatikan, itu nilai perhitungan yang sangat kecilnya. Kalau Ibu Dian lihat di slide kita itu ada muatan elektron ya, yaitu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nilai yang sangat kecil sekali, yaitu kurang dari 1 atau bilangan 0, kita lihat hitung saja nolnya Ibu Dian ada 19. Coba bayangkan anak-anak kalau diberi pekerjaan rumah atau tugas oleh gurunya, baik guru kimia ataupun fisika maupun matematik, kita disuruh menghitung perkalian angka yang banyak nolnya seperti ini. Selain panjangkan tulisan kita, membuat bingung anak ya. Jadi biar mudah kita seperti tadi nak hitung jumlah nolnya ada berapa di sana. Kita lihat di sana ada 19 nol. Nah, kenapa bisa eksponennya negatif? Karena tadi nilainya tadi Bu Dian dia kurang dari 1. Nah, inilah penjelasan singkat tentang notasi ilmiah ya. Ini seperti ini ya Ibu Ike. Kalau kembali ke dulu ya ketika saya belajar dan juga saya lihat ya Ibu Dian lihat anak-anak siswa-siswa ini ketika belajar notasi ilmiah, dia itu kadang cukup kesulitan, kadang juga bingung untuk menentukan eksponen. Tadi memang sudah Ibu Ike terangkan ya, ketika eksponen negatif dan positif. Cuma mereka masih sulit menentukan yang negatif itu yang bagaimana, yang positif itu bagaimana ketika menuliskan eksponennya karena terlalu banyak angka tadi. Oke, baik. Coba dilihat ya slide Ibu yang ini, ada contoh lain dari bentuk penulisan notasi ilmiah. Di sana ada, kita lihat yang pertama, kalau kita bisa lihat situ angka nolnya ada 8 di angka 4. Artinya itu menandakan 400 juta Ibu Dian ya. Kemudian di sebelah kirinya ada 0,000105. Ini merupakan contoh untuk eksponen negatif kita. Karena yang ini merupakan contoh untuk yang negatif, artinya hasil kita ini kurang dari 1, maka nilai berpangkat 10-nya bernilai negatif. Jadi untuk kalau yang sebelah kiri 400 juta tadi cukup kita tulis 4 kali 10 pangkat 8 secara notasi ilmiahnya. Sedangkan untuk yang di negatifnya kita tulis cukup 1,05 kali 10 pangkat min 5 secara notasi ilmiahnya. Begitu ya Bu Ike. Jadi sebenarnya tujuan kita belajar notasi ilmiah ini untuk ini ya Bu, mempermudah kita menulis hasil perhitungan kita yang sangat besar ataupun sangat kecil. Jadi memperhemat waktu, memperhemat juga tulisan kita, dan pengerjaan soal lebih cepat kita kerjakan. Seperti kalkulator sekarang, kalau kita memakai kalkulator kan langsung muncul ya Bu ya. Untuk perhitungannya yang secara notasi ilmiah nanti tidak langsung juga, jadi siswa bisa belajar dari kalkulator juga, bisa langsung secara ke guru mapelnya masing-masing. Seperti itu, iya ya. Jadi baiklah ya Ibu Ike, artinya ini secara pembahasan dan materi yang sudah disampaikan, kalau bagi saya sendiri ini cukup mudah saya mengerti ya Bu Ike ya. Jadi seperti tadi saya sudah katakan, kalau kembali ke tempo dulu ketika saya sudah pernah belajar tentang notasi ilmiah, ini memang mempermudah kita untuk memahami, dan diharapkan ya untuk semua anak-anak yang masih stay tune menonton channel ini, siaran suara pendidikan Sumsel ini. Jadi diharapkan kalian bisa paham, lebih mudah memahami dari penjelasan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ike Puspasari. Jadi begini, jadi bisa kita simpulkan bahwa manfaat atau tujuan ya, kalau boleh kita simpulkan tujuan dari
notasi ilmiah ini adalah mempermudah membaca bilangan-bilangan yang eksak ya, bilangan-bilangan eksak yang cukup besar ataupun yang sangat kecil sekali, sehingga mudah di dalam pembacaan dan efisien di dalam penulisan. Betul Seperti sekali, itu Bu ya Bu Dian. Ike ya. Iya, terima kasih banyak Bu Ike ya atas telah meluangkan waktu ya datang ke sini, memberikan materi penjelasan di studio siaran suara pendidikan Sumatera Selatan, suara milik kita semua. Saya harapkan nanti untuk siswa di rumah atau anak-anak ya yang mau belajar khususnya kelas 10 ya, itu bisa belajar dari sini. Dan jikalau memang ada kesulitan atau mungkin ada pertanyaan yang masih bingung, silahkan diisi komen ya, tulis komen di link kita nanti di bawah. Nanti ada tim dari kita ya Bu Ike ya, dari Suara Pendidikan Sumatera Selatan itu bisa menjawabnya. Dan dimohon juga bisa like-nya ya, jadi like dan komennya ditunggu. Terima kasih banyak ya Ibu Ike Puspasari SPD. Salam buat keluarga Bu ya, semoga bahagia dan tetap selalu berupaya mendidik anak-anak bangsa. Demikian ya akhir kata kita selesaikan ya materi kita pembahasan hari ini. Dan untuk anak-anak semua tetap kalau masih ada yang bingung dan bisa menonton lagi ya. Nanti kan ada materi-materi kita selanjutnya ya, walaupun mungkin bukan mata pelajaran fisika tapi mata pelajaran yang lain ya, bisa tetap stay tune di channel ini ya, di siaran Suara Pendidikan Sumatera Selatan milik kita semua. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.